warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Tiada kata pertama yang diucapkan oleh para ulama, tiada syair lagu yang merdu dan syahdu yang diucapkan oleh para pujangga zaman dahulu, kecuali panjatan rasa syukur pada Zat Rabbun Ghafur yang tak luntur dari sifat pengatur, dan nikmatnya tak dapat terukur oleh berbagai unsur. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan umum Pondok Pesantren Darul Ulum beserta Dewan Kiai yang saya hormati, Dewan Juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Memasuki milenium 3 ini terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya adalah karena kita bisa menyaksikan sebagian tanda kebangkitan Islam yang terjadi di mana-mana. Masjid-masjid semakin makmur, lembaga-lembaga dakwah semakin menjamur, pengajian pun tidak sebatas forum dan podium. Lalu bagaimanakah saat ini, di mana kita tahu bahwa dunia saat ini sedang dilanda krisis akibat munculnya wabah COVID-19? Kehidupan yang menjadi serba sulit, kondisi perekonomian yang semakin melilit, ruang gerak yang serba dibatasi, membuat orang-orang frustasi sehingga melakukan segala hal pun harus sesuai dengan prokes yang kita kenal dengan istilah 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun bagi kita sebagai mujahidah tidaklah boleh menyurutkan kita untuk terus berdakwah. Anggaplah semua ini sebagai tantangan dan ujian, karena kewajiban berdakwah harus tetap eksis sepanjang zaman. Kita yakin dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Hadirin rahimakumullah. Dakwah adalah tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam dakwah tersebut Allah menyematkan predikat kepada umat Nabi Muhammad sebagai khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Lalu bagaimana cara kita berdakwah di masa pandemi seperti sekarang ini? Dakwah di masa pandemi di antaranya bisa kita lakukan dengan cara 3M. M yang pertama adalah melalui media sosial atau virtual seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Contoh mudahnya saja melalui WA Story atau update status. Kalau biasanya update statusnya melulu soal cinta, misalnya nih, kalau cinta sudah melekat, tai ayam pun serasa coklat. Kalau cinta sudah di dada, dunia pun serasa milik berdua. Cie, cie, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Banget ya. Mulai sekarang kita ganti WA Story-nya dengan pesan-pesan dakwah yang lebih bermakna dan indah. Misalnya dengan membuat konten-konten YouTube yang berisi tentang keagamaan. Selain mendapatkan pahala, kita juga akan memperoleh penghasilan. Kan lumayan. Hadirin rahimakumullah. M yang kedua adalah
to date sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kita kasih pesan dan materi dakwah yang isinya motivasi dan pemberi semangat untuk senantiasa bangkit. Kita ingatkan bahwa pandemi ini adalah ujian bagi kita. Allah sedang menguji kita karena Allah sangat sayang terhadap kita. Semua ini merupakan peringatan dan teguran karena mungkin selama ini kita banyak berbuat dosa, bahkan sering lupa untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam berdakwah kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar apa yang kita sampaikan bisa menjadi pancaran hidup untuk semua orang. Jangan sampai kita terlena dakwah di media sosial terus kita gencarkan, tapi Allah semakin jauh dari ingatan. Sibuk dengan urusan keduniawian, ketenaran dan penghasilan membuat orang lain sebagai penistaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akhirnya dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa dakwah harus tetap eksis di sepanjang zaman melalui 3 kaifiah, melalui media sosial atau virtual, dakwah yang up to date, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan di tengah pandemi wabah ini kita tetap menjadi manusia-manusia yang istiqomah. Amin. Selalu bersyukur dan berkhidmah. Amin. Rezeki kita semakin bertambah-tambah. Amin. Amin. Syukur-syukur barokah. Amin. Bisa pergi ke Mekah. Amin. Sa'i di Safa wal Marwah. Amin. Bermalam di Mina Muzdalifah. Amin. Ziarah ke makam Rasulillah. Amin. Jalan-jalan ke Jeddah. Amin. Lewat Laut Merah. Amin. Balik lagi ke rumah. Amin. Bisa beli sawah. Amin. Hidup tumaninah. Amin. Rumah tangga sakinah. Amin. Punya anak soleh dan solehah. Amin. Seperti Zahra. ya Kusudia. Putrinya Bunena. mudah-mudahan berkah dan husnul Iman. Alamin. mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum